Mari lanjut lagi terakhir ke sesi wawancara. Ya, Pak. Nah, ini mungkin yang menjadi momok bagi sebagian orang adalah sesi wawancara, gitu ya. Mm. Mungkin pertama dari pertanyaan wawancara itu sendiri, bahasa yang digunakan itu apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Kemarin saya sharing sama teman-teman yang udah ikut tes wawancara dan yang sudah lulus LPDP, pengalaman kita berbeda-beda, Pak. Oh, beda-beda. Ada yang campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada yang full Inggris sampai akhir. Nah, saya pribadi ditanya pakai bahasa Inggris itu cuma 4 pertanyaan. Oh, Pada pertanyaan. saat pada saat pertanyaan terkait persiapan studi. Jadi pada saat wawancara itu kan ada 3 interviewer. Satu perwakilan dari LPDP, satu itu ahli di bidang yang akan kita ambil, terus yang ketiga itu dari psikolog. Nah, ahlinya itu disesuaikan. Misal karena saya ambil program studi Human Rights and International Politics dan konsentrasi ilmu politik, berarti yang diambil ahli ilmu politik. Jadi praktisi politik, pokoknya di bidang politik. Nah, jadi ada 3 interviewer dan masing-masing dari mereka itu menanyakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau dari perwakilan LPDP, mereka itu menanyakan tentang persiapan studi. Persiapan studi itu pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari berapa total kredit yang akan ditempuh, mata kuliah apa yang akan dipelajari, bagaimana sistem kurikulum di sana, terus apakah sudah mengontak dosennya, bagaimana dengan topik tesis yang akan diambil, eh, nggak jauh pokoknya dari hal-hal seputar akademik. Terus yang kedua itu pertanyaan dari ahli biasanya lebih ke apa ya kapasitas kita di bidang itu dan apa yang sudah kita pelajari di bidang itu karena saya waktu itu ambil HAM dan politik yang ditanya tentang HAM kayak teori-teori HAM yang kamu Oh, ketahui. Iya, saya sempat ditanya apa sih yang kamu ketahui tentang HAM. Untungnya karena saya sudah meraba-raba itu pasti ditanya, jadi saya persiapkan Pak Asep. Jadi oh, waktu oke, ditanya itu oke, langsung oke. tektok gitu langsung langsung jawab karena emang sudah saya duga itu bakal ditanyakan. Terus sudah gitu ditanya juga kayak apa ya fenomena di Indonesia saat ini urgensi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia di bidang yang akan kamu tekuni. Terus ditanya juga apa yang melatar belakangi Anda ambil program studi ini gitu secara Oke. keilmuan itu. Terus kalau misalkan dari psikolog itu yang ditanya itu persiapan mental ya, persiapan mental untuk S2, kesiapan diri gitu untuk S2. Kayak banyak sih, jadi lebih kepada kamu udah pernah belum keluar negeri. Kalau belum pernah, gimana cara cara kita nanti bisa beradaptasi gitu di sana. Nah, saya mau disclaimer dulu ya Pak Asep. Kemarin pada saat apa ya pada saat ikut seleksi beasiswa PDP kan saya sempat menandatangani persetujuan di mana saya tidak bisa menyebarkan materi dari wawancara LPDP. Hmm. Tetapi di kesempatan kali ini mungkin saya akan menggambarkan secara umum saja Iya, bagaimana cara menjawab yang baik gitu ya iya, versi iya, saya iya. yang mungkin nanti bisa dimodifikasi oleh teman-teman yang pengen ikut tes LPDP. Jadi ini semisal ya, semisal kita ditanya apa yang akan saudara lakukan apabila saudara merindukan keluarga di Indonesia, tetapi Nah, posisi saudara sedang kuliah di luar negeri? iya, Nah, mungkin jawaban kebanyakan orang itu, oh, saya akan telepon, iya, saya akan WhatsApp, chat, Zoom meeting, banyak kok yang bisa dilakukan seperti itu. iya, Itu nggak salah, itu nggak salah karena kita pun kalau rindu keluarga pasti kan melakukan hal yang seperti itu gitu, hal yang biasa kita lakukan kalau misalkan kita merindukan keluarga yang jauh dari jangkauan. Tapi mungkin jawaban yang yang diharapkan. diharapkan oleh interviewer itu yang ingin digali adalah bagaimana cara kita merespons atau bagaimana coping mekanisme kita pada saat kita merindukan keluarga di Indonesia gitu. Nah, mungkin jawaban yang lebih tepat bisa gini. Oh, saya bisa membangun kekeluargaan baru dengan sesama pelajar Indonesia yang ada di sana. Saya juga bisa menjalin kekeluargaan baru dengan pelajar internasional yang ada di sana juga. Itu nggak akan jadi masalah untuk saya. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita merespon perasaan itu gitu, Pak Asep. Kayak gitu. Uh, itu sih yang saya tangkap ya, Pak Asep. Jadi di setiap pertanyaan itu selalu ada maksud tersendiri, selalu ada tujuan yang nggak sebatas jawabannya sederhana gitu, tapi ada
apa ya, ada hal yang ingin diketahui, yang ingin digali lebih lanjut tentang cara kita bisa survive gitu di luar negeri di sana pada saat belajar di universitas tujuan kita seperti itu. Oke, nah tadi menarik ya, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara itu. Mas, sekarang saya teknis nih, kan tadi katanya Siva dapat 4 pertanyaan bahasa Inggris kayak gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, pas wawancara menanya pakai bahasa Indonesia itu Siva jawabnya pakai bahasa Inggris juga atau gimana? Oh iya, uh, jadi pada saat saya ditanya pakai bahasa Inggris, saya jawab pakai bahasa Inggris. Ditanya pakai bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Indonesia. Dan saya juga ini dapat informasi dari YouTube Pak Asep ya kemarin. Kalau misalkan kita ditanya pakai bahasa Indonesia, kalau bisa jangan pakai bahasa Inggris jawabnya. Jawabnya. Menghargai pewawancara. Kita jawab sesuai dengan cara pewawancara menanyakan kita gitu. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, jawab pakai bahasa Indonesia. Nah, mungkin uh, kalau saya pribadi merasa alasan kenapa kemarin cuma 4 pertanyaan yang pakai bahasa Inggris karena kan pertanyaan seputar akademik itu kalau bisa harus sudah hafal ya, harus Hmm. sudah di dalam kepala gitu, harus sudah bisa dikuasai. Jadi waktu itu alhamdulillahnya saya tektok pada saat ditanya langsung jawab, tanya langsung jawab dan sangat-sangat lancar pada saat Oke. 4 pertanyaan itu pakai bahasa Inggris dan lancar. Nah jadi mungkin pewawancara berpikir bahwa oh ini bahasa Inggrisnya udah oke lah, mungkin selanjutnya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tapi Oke. saran untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan pada saat menjawab pakai bahasa Inggris boleh kalau dikomunikasikan. Misalnya, aduh ini kok agak berat ya kalau misalkan disampaikan pakai bahasa Inggris, takutnya kan jawabannya itu jadi melenceng. Jadi apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita sampaikan kok malah beda gitu karena kita maksa pakai bahasa Inggris. Mungkin lebih baik kalau misalkan dikomunikasikan kayak, tetapi izin dulu kayak may I speak in bahasa kayak gitu. Kalau sudah diizinin baru bicara pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi teman saya kemarin dia wawancaranya dari awal sampai akhir pakai bahasa Inggris Pak Inggris. Asep. Dan apa ya, beasiswa yang ia ambil itu beasiswa targeted Oh, targeted. uh, kewirausahaan tuh. Jadi Oh, nggak targeted. tahu ya apakah setiap jenis beasiswa itu kebijakannya beda atau gimana, atau mungkin uh, beda pewawancara ya, tapi saya pribadi sih bahasa Inggrisnya cuma di awal-awal aja, sisanya pakai bahasa Indonesia. Oke. eh dari tadi kan Siva bilang ada pertanyaan seputar akademik, seputar psikolog, gitu Hmm. kan. Porsi paling banyak yang Siva peroleh pertanyaan tentang apa? Oke, saya pribadi ini Pak lebih banyak di psikolog. Oh, Jadi psikolog. lebih lebih dicecer di bagian psikologis gitu. Karena untuk pertanyaan seputar akademik dianggap sudah paham, sudah menguasai, terus pertanyaan tentang teori juga saya sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Jadi sistem belajar saya itu gini Pak Asep, bikin tabel semua baris, misalkan materi apa yang mau dikuasai, setiap hari saya checklist satu, 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 sampai 30 gitu. Itu tabel untuk persiapan wawancara. Iya, jadi Oh, gini Pak Sep, jadi kayak unsur-unsur apa yang harus kita kuasai. Misalnya jumlah kredit ada 180, jumlah mata kuliah dan mata kuliah apa aja yang akan ditampu itu kan harus hafal, iya, harus tahu iya. gitu. Nah, saya setiap hari jangan sampai lupa. Jadi saya checklist, oh ini sehari udah ngapalin belum ya? Checklist, checklist, checklist jadi sudah terbiasa kan. Jadi untuk pertanyaan seputar akademik sama teori atau dari pertanyaan ahli politik itu sudah terjawab. Nah, jadi lebih ditekankan di pertanyaan psikologis gitu dan agak mendebarkan sih memang. Cuman kuncinya itu tenang. Ada 3 prinsip yang bikin saya tenang pada saat wawancara itu, Pak Apa Asep. tuh? Awalnya kan bener-bener, aduh bisa nggak ya ini, takutnya dicecer abis-abisan, takut Iya. nggak bisa jawab gitu kan, takut nangis, takut takut kacau gitu kan. Tapi saya punya 3 prinsip waktu itu. Prinsip pertama, bahwa apa yang akan kita lakukan tidak akan menghancurkan kita. Jadi sesi interview bukanlah sesi penentuan kita masuk surga atau neraka. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita nggak masuk neraka, kalau kita berhasil belum tentu masuk surga. Jadi tenang aja, ini bukan akhir dari kehidupan. Itu pertama. Oke. Terus terus kedua itu ada prinsip bahwa kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Jadi pernah ada quotes Thomas Shelby, dia tuh bilang, we start from nothing. So mentally, I never lose.
everything is a win or a lesson. Jadi kita kan ikut LPDP nggak bayar, ya udah ikut aja gitu. Kalau kita berhasil kita dapat beasiswa, kalau kita gagal ya kita dapat pelajaran yang bisa kita gunakan untuk penyempurnaan pada saat ikut tes di tahap selanjutnya. Karena kebanyakan orang yang gagal pada saat tes beasiswa LPDP di bagian wawancara, mereka udah tahu nih yang ditanyain tuh nanti apa. Iya. Jadi mereka selangkah lebih maju, kan lebih enak kita mencoba daripada nggak mencoba sama sekali. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, practice make perfect. Jadi jangan pernah berhenti berlatih, karena bagaimanapun berlatih itu membantu kita lancar pada saat wawancara. Setidaknya berlatih itu ngelatih mental kita. Nah, saran untuk teman-teman yang bingung gimana cara latihan untuk wawancara LPDP, kan biasanya di Telegram itu ada grup LPDP non official. Iya, Jadi non grup official. orang-orang yang pengen ikut beasiswa LPDP. Nah, carilah kawan yang punya tujuan kampus yang sama dan sedang ikut Oh, beasiswa LPDP. Berlatihlah lewat Zoom atau lewat WhatsApp, karena mereka pun pasti nyari teman untuk berlatih gitu. Manfaatkan koneksi gitu untuk latihan wawancara. Gitu. Itu bisa pakai metode itu. Itu Pak Asep. luar biasa. Jadi apa namanya dengan tips tersebut artinya kalau kita gagal ya nggak apa-apa kayak Ya gitu udah kan. gitu. Ya Gitu. nggak ada yang rugi gitu ya karena kita belum Iya. mengeluarkan uang banyak Mm-mm. gitu ya. Jadi Iya, nggak ada nggak yang senyesek gagal tes IELTS. Kalau gagal IELTS kan nyesek ya, nggak Pak keluar Asep, uang bayar 3 3 juta ya. juta melayang. Tapi kalau LPDP kan tidak dipungut biaya gitu. Betul. Ini dicoba nggak ada salahnya. Gitu. Kalau Oh, gagal coba lagi, karena kan batasan usianya masih panjang tuh. Kalau S2 panjang sampai sampai 35 35 ya, tiga puluh kali. lima. Usia masih 20-an masih bisa dicoba sampai 35 tahun, mas nggak mungkin nggak ada yang lulus, pasti pasti Oke. bisa. Baik, mungkin itu saja untuk wawancara. Ada Ya. hal-hal lain yang mungkin menurut Siva orang itu harus tahu tentang ini dari yang di luar yang tadi sudah disampaikan. Gimana Pak? Hal Eh, yang ingin disampaikan iya, berkaitan. nah PDP misalnya apa ya benar-benar tips tadi sudah, kemudian oh ya persiapan juga tadi sudah ya. Artinya wawancara juga Hmm, perlu ada persiapannya. ya, Udah mungkin terakhir ada yang mau ya. disampaikan di luar dari itu? Mungkin eh, apa ya, sekadar mengingatkan aja kalau misalkan tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, di setiap pertanyaan itu selalu ada selalu ada makna yang ingin digali, selalu ada tujuan tertentu yang ingin diketahui oleh interviewer. Jadi berikanlah jawaban yang sebaik dan sediplomatis mungkin. Itu satu. Terus yang kedua, jangan apa ya, jangan terlalu meninggikan diri gitu, jangan terlalu menempatkan diri apa ya, intinya kita tuh harus bisa memposisikan diri pasif, tidak meninggikan ataupun tidak terlalu merendahkan diri. Kayak misalnya apa alasan saudara kuliah di Harvard University, Hmm. karena Harvard itu kampus yang sangat ternama, sangat berkelas gitu kayak, dan saya beruntung masuk Harvard kayak gitu. Kalau saya lolos masuk Harvard, nah enggak kayak gitu. Kan bisa juga kayak, karena di Harvard itu ada program studi yang saya tuju, mata kuliahnya ada yang ingin saya pelajari, misalkan mata kuliah apa, sebutkan secara spesifik. Terus dan saya sangat beruntung saya diberikan, kalau diberikan kesempatan untuk kuliah di sana, karena barangkali saya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat seperti itu. Jangan jangan yang apa ya, jangan yang berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat kepada masyarakat juga. Itu sih Pak Asep. Oh, Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalkan dari jawaban saya ini ada yang masih kurang, karena saya pun sambil mengingat-ingat soalnya tesnya udah udah terlalu lama. lama. Iya, udah lama banget. Tapi semoga buat teman-teman ini bisa jadi bermanfaat. Oke, baik. Oke, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih banyak sih Pak atas Ya, makasih. waktunya. Saya stop.